saya hormati Ibu Pengawas yaitu Ibu Meli SPD yang telah sempat hadir untuk mengikuti TMO di SNG 62 Nyabong ini, dan kepada Ibu saya mengucapkan terima kasih juga telah serta untuk melaksanakan TMO di SD Negeri 62 Nyabong ini yang merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk melaksanakannya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan umur sehingga kita dapat melaksanakan PMO pertama ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dengan bimbingan beliaulah kita sebagai umatnya menjadi umat yang setia, selalu mengikuti ajaran-ajaran beliau sehingga kita dapat selamat baik dunia dan akhirat. Dan yang beragama lain saya ucapkan selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Gampang didapati, tidak gampang kita dapat. Mengapa sekian banyak orang yang ikut tes itu hanya beberapa orang yang dapat? Jadi berarti tanggung jawab kepala sekolah itu sangat berat. Nah, kepala sekolah itu bertanggung jawab semuanya kepada intern, baik ke guru, siswa dan masyarakat. Jadi kita sekolah penggerak ini sebagai contoh itu nantinya. Kita menggerakkan, kita sudah pelatihan kemarin untuk pengimbasan. Jadi kita segala sesuatunya, kita itu sebagai panutan. Nah jadi kami mohon maaf seandainya nanti ada yang tidak berkenan, karena mengapa ini kami selaku pengawas sebagai pendamping. Nah jadi pertama mungkin kita tidak banyak hal yang dapat kita berikan kepada siswa kita secara nyata. Misalkan kalau anak kita kemampuan PMO ini merupakan suatu kegiatan yang harus rutin dilaksanakan oleh sekolah. Nah itu di sana fungsinya apa? Disinilah kita setiap 2 bulan sekali, mungkin sesuai dengan jadwal, apa sebulan sekali, itu ada penilaian, ada pekeluhan, ada apa saja yang kurang, ada lebihnya dari masing-masing Bapak Ibu. Kita perlu berbagi. Nah jadi seandainya ada sesuatu hal, oh anak ini seperti ini, materi ini seperti ini, di PMO inilah kita membahasnya. Karena mengapa? Pembelajaran ini kita selalu harus belajar Bapak Ibu ya. Kita sekarang enak, seperti kita kenal dengan PMM, yaitu Plafon Merdeka Mengajar. Itu sangat berfungsi sekali bagi kita ini, kita yang kurang memahami tentang IT. Itulah gunanya guru-guru, kita saling tolong-menolong, saling membantu. Kita jangan segan-segan untuk bertanya. Dan juga kepala sekolah juga kami berharapkan kepada guru-guru juga, seandainya ada kesulitan kita dalam materi, dalam pembelajaran, dalam menyampaikan kepada siswa, kita perlu membuka itu PMM. Kita buka, di sanalah tempat kita belajar. Kita mencari materi itu, cara penyampaian di situ bisa menyelesaikan permasalahan. Nah di sana nanti kita sama-sama, misalkan bulan minggu ini kelas fase A ada tidak memahami masalah ini, materi ini, kita buat catatan. Fase B misalkan masalah yang ini tidak kita buat catatan. Itu gunanya nanti kita sampaikan kepada kepala sekolah atau kepada guru komite kita, oh bagaimana kami kesulitannya ini. Nah kita bahas bagaimana. Kita jangan rugi dengan waktu Bapak Ibu ya. Kalau kita sekolah-sekolah kurikulum merdeka, kita sudah tahu jadwal. Laksanakan harus kita kerjakan. Karena ini sudah merupakan tuntutan kita sebagai pendidik. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus duduk bersama untuk membahas kepentingan anak didik kita dan untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, sebagai pendidik. Saya rasa itu sebagai pembuka aja acara ini. Saya minta kepada Ibu Pengawas dari Ibu Meli SPD untuk menyampaikan tentang apa itu PMO. Di sini kita sudah jelas bahwa kita hari ini PMO itu adalah Pokja, jadi kelompok kerja kita SD 62 Nyabong. Secara ininya boleh disebut dengan komunitas sekolah kita atau kegiatan KKG di sekolah kita. Jadi itu saja Bu, saya minta kepada Ibu untuk memberikan pencerahan tentang pelaksanaan kita hari ini. Jadi yang akan kita bahas adalah pelatihan mandiri atau PMM. Yang kedua adalah
pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya itu saja Bu, kepada Ibu Meli saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang berlain agama, kami ucapkan selamat pagi menjelang siang. Pada pagi hari yang sangat cerah ini, tidak bosan-bosannya kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmatnya lah pada pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, sehingga nanti kita dapat melaksanakan program yang sudah direncanakan pada hari ini nanti sampai selesai kita dapat mendapatkan manfaat dari pertemuan ini. Dan juga tidak lupa kita kirimkan selawat dan salam kita kepada Nabi besar di junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan karena berkat ajarannya lah kita dapat hidup rukun damai, saling hormat menghormati dan berdampingan seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Kepala Sekolah SD 62, Bapak Firman, MPD yang sangat saya hormati, Bapak Ibu Guru, serta staf dan operator, semuanya keluarga besar SD 62 yang saya banggakan dan saya cintai. Pada kesempatan ini, sebelum saya menyampaikan kata sambutannya, kami mohon maaf nanti saya tidak sampai selesai mengikuti acara ini karena berserempak jadwalnya dengan SD 58. Kalau SD 58 mungkin saya yang kerap itu ya sudah patut mungkin waktu pertemuan kemarin kata Pak Firman sudah disampaikan, tapi itu tidak almarhum. Kadang tuh barusan dengar, lihat begitu langsung tidak ingat. Jadi kalau SD 58 sudah dijadwalkan pada hari Minggu dari Bengkulu bulan Agustus terakhir untuk PMO. Nah, jadi nanti saya begitu selesai saya langsung pamit. Yang penting program ini dapat terlaksana, kita ada manfaatnya dan dapat kita terapkan dalam tugas kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sebagai sekolah penggerak, kita bersyukur karena mengapa kita sekolah penggerak angkatan 2, angkatan 1 hanya beberapa sekolah, angkatan 2 juga beberapa sekolah, yang lain tidak ada. Nah, angkatan 1 yaitu pengawasnya Bu Karnei. Nah, itu berarti sekolah penggerak ini tidak gampang didapati, tidak gampang kita dapat. Mengapa sekian banyak orang yang ikut tes itu hanya beberapa orang yang dapat? Jadi berarti tanggung jawab kepala sekolah itu sangat berat. Nah, kepala sekolah itu bertanggung jawab semuanya kepada intern, baik guru, siswa dan masyarakat. Jadi kita sekolah penggerak ini sebagai contoh itu nantinya. Kita menggerakkan. Kita sudah pelatihan kemarin untuk pengimbasan. Jadi kita segala sesuatunya kita itu sebagai panutan. Nah, jadi kami mohon maaf seandainya nanti ada yang tidak berkenan karena mengapa ini kami selaku pengawas sebagai pendamping. Nah, jadi pertama mungkin kita tidak banyak hal yang dapat kita berikan kepada siswa kita secara nyata. Misalkan kalau anak kita kemampuannya di bidang pengetahuan mungkin kurang, mungkin kita bisa menonjolkan. Itulah makanya kita di sana ada berdiferensiasi bahwa pendidikan ini berpusat pada minat dan bervariasi sesuai dengan minat bakat dan pembelajaran itu sendiri. Jadi kita penekanannya tidak pada materi, tidak pada buku, tidak pada pedoman kita, tetapi kita berpusat pada siswa. Pertama kali berarti kita harus memahami siswa kita satu persatu. Jadi mungkin guru itu sangat seperti kita sudah mengenal Pak ya, kalau di sekolah kurikulum merdeka itu asesmen awal Pak ya. Jadi dari kelas 1 kita itu sudah mempelajari, menilai apa sih yang ada pada anak kita ini, yang fase A, fase B dan fase C-nya. Nah, PMO, kita menyebut masalah PMO. PMO ini merupakan suatu kegiatan yang harus rutin dilaksanakan oleh sekolah. Nah, itu di sana fungsinya apa? Disinilah kita setiap 2 bulan sekali, mungkin sesuai dengan jadwal, apa sebulan sekali, itu ada penilaian, ada pengeluhan, ada apa saja yang kurang, ada lebihnya dari masing-masing Bapak Ibu. Kita perlu berbagi. Nah, jadi
seandainya ada sesuatu hal, oh anak ini seperti ini, materi ini seperti ini, di PMO inilah kita membahasnya. Karena mengapa? Pembelajaran ini kita selalu harus belajar, Bapak Ibu ya. Kita sekarang enak, seperti kita kenal dengan PMM, yaitu Plafon Merdeka Mengajar. Itu sangat berfungsi sekali. Pada bulan berikutnya, nah, jadi 10 hari pada bulan berikutnya berarti di bulan September itu sekitar tanggal 10, tanggal 11. Nah. Ini masih tanggal 31 ya. Nah, berarti tanggal 10 sudah melaporkan ke sana. Ya Bu ya. Jadi apa yang menjadi refleksi kita isi di sini nanti, kita isi di input ke data, dikirim ke LPMP Bengkulu. Jadi apa keluhan kita di sekolah ini yang kita inikan bersama. Mulai dari anak didik, kelemahan anak didik yang tipenya begini, tipenya begitu, baik itu agama dan sebagainya, nanti kita berkolaborasi di sini. Kemudian apa lagi tadi? Pengisian ya. Nah di sini sebagai gambaran pelaksanaan PMO level sekolah berikut adalah review instrumen tadi dari isi ya. Tautan rekaman pertemuan PMO sekolah, rekaman itulah disuruh direkam. Dokumen pelaksanaan PMO ya selama semakan 2 dokumen untuk kepala sekolah. Kepala sekolah melengkapi 2 dokumen, kemudian hasil refleksi pembelajaran dan karakter berbasis peserta didik tadi maksimal 50 kata. Jadi kita atur katanya 50 ya. Kalau misalnya adanya tidak buat baik titik, itu adalah masuk kata juga. Ada tanya buat untuk menambah kata kita. Yang jelas kalimat kita susun dengan bagus. Apa-apa yang menjadi tujuan kita. Kemudian refleksi sebagai refleksi awal ya, yang ini. Kemudian akar masalah. Akar masalah dari refleksi pembelajaran dan karakter yang telah dilakukan. Nah, ada nggak akar masalahnya ya, pendidikan karakter siswa kita? Ya, pendidikan karakter siswa kita kan bisa melihat siswa datang ke sekolah dia sudah memiliki karakter pada dirinya sendiri. Bisa kita lihat anak-anak itu tentunya ada perbedaan-perbedaan karakter pada anak didik kita. Nah, kemudian berikutnya adalah apa? Yang kita bahas hari ini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi yang kedua. Yang kedua nanti akan dibahas oleh Pak Medi. Yang jelasnya ini tolong dibagikan ini aja instrumen 4 balik. Di sini ada juga soal-soal. Nah. Yang mana nih yang ini ya? Iklim keamanan dan inklusivitas ya, jika dipilih didiskusikan akar masalah minimal 3 kata, maksimal 50 kata. Dokumen asesmen bullying. Nah, bullying ini ya. PMO yang akan datang kan? Nah, itu yang akan datang kita masalah bullying. Bullying ini apa? Semacam pelecehan ya, mengganggu teman gitu ya. Apa arti bahasa Inggris bullying? Mengelola teman dia lah, artinya orang kawan, ya, menghina teman, gitu. Nah, jadi pelatihan mandiri ya. Nah, pelatihan mandiri melalui PMM. Di antara ibu-ibu sekalian, tentunya kalau sudah membuka PMM itu sudah ada aplikasinya PMM, tentunya bisa kita mulai ya PMM. Apa orang pusat menganukan dari kita? Tentu kita sendiri yang menggalinya. Kemudian bagaimana saya bisa mendapatkan referensi untuk mengajar, baik itu bahan ajar atau pihak lain praktik baik, rekan sejawat dan lainnya. Nah, di situ sudah ada semua di dalam PMM. Kemudian bagaimana saya dapat berjejaring dan belajar bersama komunitas lain di daerah ataupun di luar daerah saya? Itu jelas nanti dimasukkan dalam komunitas. Kemudian di mana saya dapat mengunggah hasil karya saya untuk berbagi inspirasi dengan rekan pendidik lainnya. Nah, di situ memang ada di dalam komunitas itu kita dapat memberikan
aksi kami laman situs. Nah, di sini unduh aplikasi Merdeka Mengajar untuk gawai Android di Google Play Store. Nah, jadi ibu-ibu sudah semua, Anda punya semua ya, Gaji? Ya Bu, itu sudah ada di HP-nya. Ini apa? Anda akan belajar, nah, itu klik aja nanti kita coba. Kemudian akses melalui laman situs seperti guru Kemendikbud ya. Nah, di sini ada halaman beranda, halaman ide praktik, halaman kelas, halaman info terkini, halaman angkur, ada semua itu. Nah sekarang kita lihat, kita coba. Nah, di sini mandiri belajar, ya kita coba. Ya. Nah, kita lihat, cari asesmen pembelajaran. Kemudian fase apa yang kita maukan. Kalau misalnya fase A, kita ambil fase A dulu, apa yang baru, misalnya Ibu Asli dengan Ibu Rizky ya. Nah, itu ada, kita buka di fase adalah fase B, baiklah sama aja dah. Nah, coba buka. Nah, mana yang kita ambil? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah, matematika dan sebagainya kita ambil aja, ya. Bahasa Indonesia. Kemudian mata pelajaran. Cari asesmen. Nanti pencarian. Kalau gitu kita setel ke ini aja, video ajarnya aja. Ya, belum kita masukkan. Nah di sini aja di pelatihan mandiri aja, ya. Nanti kita lanjutkan komunitas. Nah di sini ada SD ya, SD. Nah, coba ditulis aja, ikut masa ini dari PAUD ke ini. Nah, coba diambilkan. Nah, pasang aja lagi, masukkan. Ini ada videonya. Ini adalah pentingnya penguatan transisi PAUD ke SD. Jadi kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran bersama sekolah. Untuk pembelajaran berdiferensiasi itu lebih mendekatkan pada pembelajaran kita di kelas ya. Jadi apa pengertian pembelajaran berdiferensiasi? Pendekatan dalam menerapkan dalam kelas. Yang pertama itu kebutuhan muridnya, kemudian minat ingin belajar murid, kemudian gaya belajar murid, tingkat pemahaman murid, dan juga kemampuan yang dimiliki murid ya. Tentunya berbeda-beda di setiap kelas ya. Makanya kita ini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini untuk menyatukan semuanya. Nah, materi yang kita sampaikan dapat terserap pada murid-murid ya. Tujuannya untuk apa? Memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik individu ya. Jadi setiap siswa itu unik ya, memiliki karakteristik yang tersendiri. Nah, jadi
peran guru adalah memahami. Ini memiliki pengetahuan awal ya, bukan kertas baru, tapi memiliki pengetahuan awal yang kita kembangkan pengetahuannya untuk penyampaian materi kita, ya, yaitu memahami informasi ya. Visi kita pertama itu memahami informasi untuk bersaudara diri, kemudian bagaimana mereka belajar dan tingkat kemampuan mereka ya. Oleh karena itu guru menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa belajar dengan cara yang paling efektif bagi masing-masing dari mereka. Nah, nanti ada pemisahan antara kelompok murid yang mungkin belum memahami materi yang telah disampaikan dari awal, dan juga ada kelompok murid yang sudah paham bahwa materi yang disampaikan itu seperti itu ya, sudah mencapai tingkat pemahaman untuk menerapkannya di pembelajaran ya. Jadi misi di pembelajaran seperti itu memerlukan pemahaman mendalam tentang setiap siswa, upaya dalam merancang pengalaman pembelajaran yang memiliki kebutuhan dan preferensi individu mereka ya. Jadi ini tugas guru juga ya. Jadi merancang melihat ya pengalaman pembelajaran murid ya dari awal. Kan dia belajarkan dari kelas 1, dari kelas 2, kelas 3, misalkan kita dari kelas 4 itu melihatnya dari kelas 2, atau di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan keluarganya. Jadi kita melihat dari situ pengalamannya belajar ya. Misalkan yang kita melakukan pembelajaran tentang fotosintesis ya, tentu murid itu sudah tahu ya dari awal bagaimana tumbuhan itu dapat makanan dan sebagainya ya. Jadi bukan hanya pemberian terhadap pembelajaran kepada murid di dalam kelas, tapi di luar kelas juga ada. Jadi ibaratnya pembelajaran mandiri. Jadi melibatkan murid untuk belajar, bukannya kita memberikan sumber belajar itu sebagai sumber utama ya guru ya. Ini tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan di mana semua siswa dapat berhasil ya. Nah, ini CP kita ya. Berhasil dan berkembang sesuai potensi mereka tersendiri. Lanjut. Ya, kembali. Oke, ini. Aspek dalam pembelajaran berpreferensi yaitu yang pertama ya, ada kita kembangkan ini ya. Pertama itu ada konten pembelajaran. Jadi kita bisa modifikasi cara menerapkan pembelajaran di situ dari konten pembelajaran ya. Jadi guru menyajikan materi pembelajaran dengan berbagai tingkat kompleksitas. Materi dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti teks, video, presentasi atau aktivitas interaktif. Nah, ini lebih mendekatkan pemahaman murid bagaimana pembelajaran itu bisa disampaikan ya melalui video atau presentasi atau teks ya. Nah, ini kontennya. Jadi kita bisa modifikasi bagi konten mana yang kita harus ubah untuk paham. Misalkan anak murid maunya presentasi dulu, nah itu kan kasih presentasi, jangan itu kasih video ya. Misalkan mau video pak, ya udah kita kasih video seperti itu ya. Jadi ibaratnya memodifikasi pembelajaran, itu maksud berorganisasi itu. Kemudian proses pembelajaran. Nah, ini proses pembelajaran kita di dalam kelas ya. Guru menjadikan sebagai jenis aktivitas pembelajaran yang mencakup gaya belajar yang berbeda seperti diskusi kelompok, proyek kreatif, belajar berbasis masalah atau kerja individual. Nah, inilah tugas guru ya. Menciptakan kelompok dulu ya, antara kelompok 1 ke kelompok A dan kelompok B yang memiliki tujuan pembelajaran yang berbeda. Nah, inilah akan kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang kita berikan nanti ya. Misalkan yang A tujuan pembelajarannya yang ini, yang 1, yang kelompok B tujuan pembelajarannya nomor 2, seperti itu ya. Kemudian proyek, tentunya harus masuk ke proyek ya. Nah, atau bentuk asesmen atau bentuk produk ya. Karena proyek berbasis masalah, yaitu pemecahan masalah ya. Apa yang mungkin saya belum bisa baca ini pak, bagaimana memecahkan masalah atau memanggil teman sebayanya untuk mengajar seperti itu ya, untuk menugaskan temannya untuk mengajar. Kemudian kerja individu, kerja mandiri, ini maksudnya murid yang sudah paham materi yang telah disampaikan dikembangkan lagi dalam kehidupan sehari-harinya ya. Atau misalnya perubahan zat dari cair ke padat, bagaimana dia mengaplikasikannya di
ya, di rumah ataupun di sekolah, misalkan dia membuat batu es, itu ya. Kemudian penilaian ya. Guru menggunakan beragam alat penilaian sesuai dengan kemampuan daya belajar siswa. Nah, penilaian kita sesuaikan juga. Jangan kasih nilai yang kalau asesmen yang sulit, ya. Apa rumus dari fotosintesis, misalnya CO2 tambah ini, ya, bisa kita. Yang penting kita kasih nilai yang belum paham, kita kasih asesmen yang paham. Ya. Kalau asesmennya sulit, besar kita ngasih yang belum paham itu. Jadi kasih yang belum paham dengan asesmen yang mudah. Kemudian yang sudah paham kasih asesmen yang agak sulit, jangan sulitnya ya. Kemudian bisa mencakup penilaian formatif. Nah, jadi formatif penilaian awal. Jadi penilaian formatif ini bukan untuk sebagai nilai raport kita ya. Jadi penilaian formatif itu penilaian bagi pemahaman murid terhadap materi yang kita ajarkan. Jadi kita tahu ini murid ini belum paham dari apa yang kita sampaikan. Nah itu kan sudah kita kenal pada penilaian formatif. Apa hasil formatif itu? Ya, terus strategi kita pembelajaran ya. Jadi misalnya kita mau ubah ini, mau belajar diskusi. Nah, itulah kita ubah di situ tuh ya. Penilaian formatif itu ya. Kemudian penilaian sumatif akhir pembelajaran. Nah, kalau sudah dikumpulkan, nah sudah paham kita kasih penilaian sumatif. Kalau misalnya sudah mencapai TP, tujuan pembelajarannya, berarti anak sudah paham. Kalau belum paham, berarti dia balik lagi fase sebelumnya. Itu lagi formatif gitu, fase formatif. Kalau dia sumatifnya tuh nilainya masih belum mencapai ya, kecapai yang diinginkan ya. Kemudian keterlibatan siswa. Nah, yang saya bilang tadi, guru bukan aja sebagai sumber belajar satu-satunya ya di kelas, tapi keterlibatan murid terhadap belajar. Jadi dia bisa belajar sendiri, kita kasih ini. Nah, belajarlah kalau di luar kelas ya. Apa ekonomi jauh, belajar yang jauh tuh kan. Nah, tadi jauh, kamu belajarlah. Apa aja yang jauh tuh. Kita kasih konsepnya dulu. Apa yang kau harus belajar, itu maksudnya ya. Jadi guru bisa menambah ilmu, siswa juga bisa belajar. Kemudian siswa diberi peluang untuk memiliki peran aktif dalam proses pembelajaran. Ini dapat melibatkan pilihan topik. Nah, jadi topik yang kita ingin proyek atau cara presentasi seperti itu. Lanjut. Kemudian memetakan kompetensi kebutuhan murid ya. Kemudian ada apa yang di dalamnya tanggung jawab seorang didik ya. Tanggung jawab seorang didik itu adalah membantu murid memahami materi ajar, menguasai keterampilan sesuai dengan kompetisi yang diharapkan. Ini harus ada dalam peserta didik ya. Kemudian tugas didik adalah mengenali karakteristik dan kebutuhan murid agar dapat mengembangkan potensi setiap murid. Dan kemudian belajar ada jarak atau kesenjangan antara sarana belajar yang ingin dicapai dengan kondisi real murid saat di kelas ya. Jadi ini harus ada dalam seorang pendidik ya, untuk memberikan materinya ya. Yang selanjutnya adalah kompetensi murid ya. Setiap murid adalah individu yang unik. Kemudian yang kedua, tiga faktor yang mempengaruhi kemudian murid adalah pengetahuan, keterampilan dan ketarikan atau antusiasme ya. Nah, jadi identifikasi kebutuhan kognitif murid. Dalam pembelajaran berpusat pada murid, guru perlu mempertimbangkan kemampuan berpikir murid agar dapat memberikan bantuan atau bimbingan yang tepat, karena mereka telah memiliki pengetahuan yang mereka pelajari sendiri yang dari awal tadi ya, yang dihadapi dari materi sebelumnya dari rumah di lingkungan sekitar, termasuk kemampuan berbahasa. Kemudian menganalisis topik belajar di awal semester, guru bisa menyebutkan atau menulis di papan tulis topik-topik yang dipelajari ya. Lalu memberikan pertanyaan pendapat murid mengenai topik tersebut ya. Guru bisa mengamati bagaimana kemampuannya berusaha murid dalam menyampaikan jawabannya. Kemudian membuat tulisan bebas. Guru bisa meminta murid membuat tulisan tentang suatu topik yang mereka minati, berikan bantuan yang berisi hal-hal yang saja yang harus ada dalam tulisan. Misalnya alasan kenapa mereka menyukai topik tersebut atau apa manfaat yang bisa dipengaruhi jika mempelajari topik tersebut. Ada kemungkinan untuk murid yang terbiasa menggunakan bahasa daerah akan masuk beberapa kosakata bahasa daerah dalam tulisannya ya.
Kemudian melakukan pre-assessment, guru bisa membuat beberapa pertanyaan tentang topik yang akan dipelajari, dan ini bisa dilakukan untuk mengetahui pengetahuan dasar yang lebih dimiliki. Jadi identifikasi kebutuhan komite murid itu ini ya, cara kita step by stepnya itu menganalisis, yang kedua membuat tulisan bebas, kemudian melakukan assessment. Jadi kemudian pemetaan karakter murid, ini contoh ya, kalau kita mau mengatakan karakter murid yang mana yang berbeda ya. Pertama itu tahap pemula, memfasilitas lisan, cara dengar ragu-ragu, mulai percakapan, mengembangkan kemampuan membaca dan menulis. Kemudian strategi, kita melakukan strategi setiap pembelajaran, terus membangun kosakata, membuat daftar penilaian atau pengkategorian, penilaian non verbal, ya, penilaian berbentuk ya, tidak, siapa dan di mana dan sebagainya. Nah, pelepasan tanggung jawab bertahap ini dilakukan setiap mungkin akhir sumatif ya, biar murid itu belajar sendiri barangnya sudah itu. Terus tanggung jawab ini adalah pendekatan digunakan untuk dalam pendidikan untuk membantu murid mengembangkan kemampuan tanggung jawab dan kemampuan pengambilan secara bertahap. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan murid agar mampu mengatasi tugas-tugas tantangan kehidupan sehari-hari dengan cara yang efektif seiring dengan perkembangan mereka. Jadi, berikut adalah langkah-langkah tahapan yang umum diterapkan dalam pelepasan tanggung jawab murid. Nah, ini langkah-langkah yang pertama itu panduan dan instruksi awal, ya. Kemudian pendampingan aktif. Nah, kemudian pemberian tanggung jawab parsial itu ada penjelasannya semuanya. Nah, tinggal minta aja. Dukungan terbatas, kemudian mandiri dengan pengawasan, kemudian mandiri penuh. Nah, ini pelepasan tanggung jawab. Nah, itulah yang dalam pembelajaran karakterisasi ya. Jadi membedakan murid tapi dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, itu adalah sekian dari saya. Terima kasih.